Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali di dalam program Randau Kehidupan, yang mana dalam program ini kita akan menyaksikan pertukaran pendapat, pertukaran ide bersama-sama dengan panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada hari ini di tempat ini. Saudara-saudari, tajuk yang akan kita pilih ataupun yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah hukum sebagai guru. Sebelum kita lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di tempat ini, dan terima kasih karena malaikat dan Roh Kudus-Mu sudah siap untuk bersama-sama kami, beserta kami. Sehingga apa saja yang kami kongsikan, apa saja yang keluar daripada mulut kami, itu berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap satu kami Tuhan, terutamanya panel yang terlibat. Terima kasih Engkau mendengar dan terima kasih Engkau sudah menjawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pagi ini bersama-sama dengan saya adalah Dr. Gerard, salah seorang lecturer di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Kita ada Pastor Brian yang pada saat ini melayani di Hope Channel, dan kita ada Pastor Minsun, penuntut di jurusan Fakulti Kependetaan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel ini karena sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah hukum sebagai guru. Dan apa yang saya paham adalah bagaimana hukum ini bertindak sebagai guru yang mana mendidik orang-orang ataupun umatnya. Jadi kita akan membahaskan apa fungsi hukum ini dan bagaimana hukum ini membantu kita untuk kita lebih mengetahui tentang hukum yang ada di dalam Alkitab. Nah, apabila kita melihat mengenai hukum, saudara-saudari, dia wujud untuk menunjukkan kepada kita jalan kehidupan. Kita boleh melihat, membaca di dalam Alkitab. Dia menunjukkan kepada kita jalan untuk menuju kehidupan. Dan inilah seharusnya makna pendidikan yang sejati. Hukum itu memberitahu kita mana yang benar, mana yang salah. Nah, saya melihat ada satu ayat di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Saya bacakan di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini satu ayat yang menarik, yang mana dia mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Tapi apabila kita melihat kata-kata Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 21. Ya, saya bacakan juga di sini. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, mungkin ada di antara para panel yang boleh membahaskan ataupun memberikan sedikit penjelasan mengenai ayat yang ada dalam Galatia 3 ayat 21 dan mungkin ayat yang ke-22 seterusnya. Siapa di antara panel yang bersedia? Silakan. Ya, saya mulakan ya, Pastor. Kita sangat bersyukur dan sebenarnya bertuah karena dalam sistem pendidikan Kristen ini Tuhan tidak membiarkan kita terkapai-kapai tanpa sebarang panduan ataupun penuntun. Dia telah memberikan kepada kita Alkitab. Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, dan juga merupakan penuntun kepada kesejahteraan hidup sebagai seorang Kristen ataupun umat Tuhan. Dan di dalam Alkitab ini kita menemukan banyak pengetahuan, bukan sahaja untuk menjawab segala persoalan dalam kehidupan kita, merungkai segala misteri ataupun jawaban kepada nubuatan-nubuatan, dan mengetahui kehendak Allah secara khususnya. Dan Alkitab ini juga memaparkan garis panduan untuk kita hidup sebagai umat Tuhan.
dan memenuhi tuntutan Tuhan di dalam segala bentuk perilaku kita. Dan saya berbicara dari segi moral, ya, karena Tuhan telah menetapkan satu standar kehidupan kepada umatnya. Dan dalam konteks ini kita melihat kepada hukum ataupun peraturan ataupun garis panduan yang Dia telah berikan kepada jemaatnya ataupun umat bangsa Israel di Gunung Sinai melalui Nabi Musa. Dan apa yang kita telah bacakan tadi sebenarnya satu yang kita boleh simpulkan tentang hukum sebagai garis panduan, sebagai penyataan standar sifat Allah yang kudus itu sendiri, dan dianya berdasarkan kepada kasih. Ya, so kasih inilah yang menjadi motivasi, yang menjadi pendorong, pemangkin kepada kita sebagai umat Tuhan ini menuruti hukum Tuhan ini, karena kita mengasihi Dia. Dan kita mengasihi Dia bukan hanya melalui tutur kata kita, tetapi Tuhan mahukan kita komit, penyerahan penuh yang total dari segi pemikiran kita, hati, sanubari kita, jiwa, kekuatan kita. Semua yang kita miliki itu kita serahkan kepada Tuhan melalui kasih, dan itu sebabnya kita menuruti. Dan kita akan melihat secara terperinci apakah tuntutan-tuntutan moral yang diperlukan, ya, untuk membolehkan kita mengekalkan kehidupan yang kudus, sama seperti Allah kita yang merupakan Allah yang kudus. Ya. Terima kasih Pastor Brian. Nah, saya teringat di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-9 hingga ke-13. Kita melihat cerita ini bagaimana Musa telah memimpin bangsa Israel saat itu. Kalau ayat yang tadi saya baca dikatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Tetapi apabila kita membaca kitab Ulangan 31 ayat 9 hingga 13, kita melihat bahwa ini adalah satu cara bagaimana Musa mendidik bangsa Israel ketika itu. Dan kita melihat di sana Musa mengamalkan satu pendidikan yang berbunyi takutlah akan Tuhan. Kita mendengar tadi Pastor Brian katakan Tuhan itu kasih, Dia penuh dengan kasih. Bagaimana pula ayat ini dikaitkan dengan takut akan Tuhan dengan kasih? Bagaimana kita boleh mengasihi dalam masa yang sama takut akan Tuhan? Karena ini juga adalah tuntutan kita sebagai orang yang percaya, orang yang mempelajari firman Tuhan. Kita harus takut pada Tuhan, tetapi dalam masa mengasihi, bagaimana? Bila kita lihat konteks takut dalam Alkitab ini, kita tidak boleh samakan takut yang membawa arti takut kepada hantu ataupun takut kepada orang jahat dan sebagainya. Saya percaya konteks takut di sini adalah bila kita takut dengan Tuhan, berarti kita memelihara tabiat kita. Supaya jangan kita bertindak menentang hukum Tuhan ataupun jangan kita menentang Tuhan itu sendiri. Karena kita takut. Takut di sini berbunyi hormatilah Tuhan. Bila kita menghormati Tuhan, artinya itulah sebagian daripada rasa takut kita. Supaya jangan kita melakukan dosa. Artinya katakanlah kita memelihara perhubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita pelihara kesehatan kita, salah satu tuntutan daripada undang-undang juga. Oke. Di situ kita mengaitkan juga, bolehkah rasa takut ini ataupun takut dengan cinta itu berjalan bersama-sama? Saya melihat seperti ini. Cinta itu ataupun kasih itu umpama minyak pelincir yang membuat tindakan penurutan itu berjalan lancar. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan, sukarnya untuk menuruti. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, membuat penurutan itu ataupun mengasihi Tuhan itu akan lebih mudah. Apa saja yang kita perbuat untuk Tuhan itu menjadi lebih mudah. Karena kita mendahului tindakan
cinta itu lebih dahulu, membuat yang lain itu semakin lancar saja. Terima kasih Pastor Minso. Sebelum kita minta pendapat daripada Dr. Gerard, di dalam ayat ke-13 kitab Ulangan 31 itu, Musa memberitahu bahwa anak-anak itu harus mendengar hukum itu dibaca. Maksudnya mereka telah didedahkan terlebih dahulu mengenai hukum itu. Dan selepas itu barulah mereka diajar untuk takut akan Tuhan. Dan Pastor Minsun sudah jelaskan tadi. Mungkin Pastor Dr. Gerard ada tambahan dalam soalan ini. Hukum yang kita maksud ataupun yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan hukum Musa ataupun yang kita panggil sebagai Taurat. Mendengar itu salah satu daripada apa yang disuruh oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ada yang kita panggil Shema ataupun dengar. Yeah. Okay, dengarlah hai Israel. Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Tuhan itu adalah Tuhan. Kemudian barulah kita lihat ayat yang kelima itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Itu memberikan kita satu gambaran bahwa kita harus mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu supaya kita lebih mengenal Tuhan tersebut, Tuhan pencipta, Tuhan yang memberikan hukum itu. Sebab tujuan Tuhan memberikan hukum itu seperti yang Pastor Brian katakan berdasarkan kasih. Yes. Dan berdasarkan kasih itu, kita menerima hukum itu, kita juga akan terus menjadi mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya apabila kita mengasihi Tuhan, kita menjadi semakin kenal dengan Dia. Apabila kita semakin kenal dengan Tuhan, kita melihat dan tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, maha kuasa, suci dan sebagainya. Yes. Bila kita bandingkan Tuhan dengan diri kita, kita seperti kain buruk, tidak suci. Jadi di sanalah kita melihat bahwa semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita sadar pada diri kita, kita ini adalah jauh. Kalau bukan karena Tuhan, siapalah kita. Dan di sana kita melihat satu konsep mengenai takut dengan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita ini adalah seperti semut. Yes. Ya, pada pelajaran yang lepas kita berbicara mengenai konteks kekeluargaan. Ya, dan saya percaya Tuhan juga ingin menggunakan pengalaman sebagai sebuah keluarga di mana perasaan takut untuk menuruti dua ibu bapa kita itu sangat berbeza daripada kita takut karena nyawa kita terancam di luar. Ya. Jadi boleh saya mungkin sama artikan dengan perkataan hormat ataupun respect. Ya. Jadi dan ini juga terisi di dalam hukum 10 ataupun undang-undang yang ke-10 itu dalam hukum yang kelima untuk menghormati ayah dan ibu kita supaya upah untuk lanjut usia di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu. Jadi bukan berarti kita takut karena ancaman terhadap nyawa dan sebagainya, tidak. Ya, tetapi karena kasih sayang, karena hormat, dan itu yang mendorong kita untuk menuruti dan mendengar segala permintaan dan juga tuntutan yang diberikan di dalam rumah ataupun dalam keluarga itu sendiri. Ya, terima kasih dengan pendapat yang sudah kita dengar tadi. Ya, jadi kita boleh simpulkan bahwa semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita dengar tentang Tuhan, semakin banyak juga yang kita tahu tentang Tuhan. Dan semakin banyak yang kita tahu tentang Tuhan, semakin banyak kita nampak betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan. Amin. Seperti mana yang Dr. Gerard sudah terangkan tadi. Saya tertarik dengan satu kisah juga masih mengenai Musa. Dan saya percaya para panel kita mengetahui ini mengenai lagu. Ya, lagu yang Musa berikan kepada bangsa Israel. Mungkin ada siapa di antara kita yang boleh terangkan apakah fungsi lagu yang diberikan kepada bangsa itu sewaktu mereka berada di Mesir ketika dahulu. Memang satu yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel
Dan Tuhan mengetahui ini bahwa apabila lagu digunakan sebagai alat untuk kita mengingat sesuatu yang penting, dia akan tertanam dalam pikiran. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis lagu itu, dan nampaknya Tuhan adalah komposer lagu. Dia menulis lagu, dan kita boleh lihat lagu itu dalam buku Ulangan itu juga, ayat pasal yang ke-32, panjang itu. Tapi bila kita baca itu, dia beritahu kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Siapa Tuhan itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan, dan apa yang diterima oleh bangsa Israel, dan itu diulang-ulang sehingga mereka boleh mengingat bahwa kewujudan kita sebagai satu bangsa bukanlah sesuatu yang wujud begitu sahaja. Ada tujuannya, dan kewujudan kita itu disebabkan kasih Tuhan kepada kita. Bangsa ini bukanlah satu bangsa yang besar, tapi Tuhan memilih bangsa ini juga. Dan kita melihat chapter ini atau pasal ini, Song of Moses, sangat-sangat indah. Dan mereka mengingat itu, harus mengingat. Tapi juga pada masa yang sama, Musa mengatakan akan tiba masanya kamu akan lupa juga ini. Dan di sanalah isu dia. Kita lihat nanti. So, apabila Pastor Dr. Gerard mention mengenai ada masa bahwa mereka akan lupa juga, adakah ini bermaksud bahwa orang-orang bukan hanya pada zaman itu, tetapi di zaman kita juga sekarang akan melupakan hukum Tuhan itu sendiri? Karena kita melihat bagaimana cara Tuhan coba untuk menyadarkan manusia. Kita boleh melihat pattern dia sebenarnya, pattern dia yang berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat sebagai contoh lagu yang tadi kita sebut, dia berlaku di Perjanjian Lama. Apakah lagu itu masih relevan di Perjanjian Baru? Ya, macam bagaimana? Bagi saya, selagi Alkitab itu masih relevan, semua isi kandungannya itu haruslah relevan. Dan bukan sahaja di Perjanjian Lama, kita terdapat banyak syair, gurindam, lagu-lagu yang dituliskan oleh nabi-nabi dan juga penulis Alkitab itu sendiri. Bahkan dalam Wahyu, buku yang terakhir itu pun ada juga kidung dan lagu yang dituliskan. Apa yang menarik tentang lagu ini adalah bukan saja ia menyampaikan satu message melalui nada dan juga melodi, ya. Tetapi lagu ini kalau kita lihat dia begitu neutral. Dia sesuatu yang very soothing, yang sangat menyegarkan, sangat mententeramkan, memberikan kita penghiburan. Dan lagu-lagu yang saya lihat sekarang yang berunsur patriotik, ya, contohnya dia menaikkan semangat kita untuk menjadi seorang warga negara yang begitu setia. Saya sangat kagum dengan orang-orang di Thailand ini, ya, khususnya ketika kita membeli belah di market, di pasar, di luar, ya, di tamu. Dan setiap jam 6 petang itu apabila lagu patriotik mereka dimainkan, semua mereka, termasuk kita sendiri yang merupakan orang asing ataupun tetamu ini, waktu pagi pun dia jam 6 pagi dan 6 petang, mereka akan berdiri tegak, berhenti daripada meneruskan urusan jual beli itu dan menghormati lagu itu dan menghafal lagu itu. Jadi itu sebabnya bagi saya penggunaan lagu di dalam Alkitab itu memang ada tujuannya, ya. Dan kita memberikan nafas segar kepada lagu-lagu. Banyak juga lagu-lagu yang digubah kontemporari pada masa kini masih lagi mengekalkan message ataupun seni kata yang original, yang asli, diambil terus daripada firman Tuhan ini. Dan saya percaya isi Alkitab itu sendiri adalah masih relevan, termasuklah lagu-lagu yang terkandung dalam Alkitab ini. Kita boleh melihat pattern itu sendiri berulang-ulang. Kita dapat kesimpulan bahwa manusia juga ada up and down dia, termasuk orang-orang yang percaya. Karena itulah Tuhan menggunakan lagu dan banyak cara untuk menegur, mengingatkan kembali. Dan manusia lupa, ditegur, diingatkan kembali. Itulah pattern dia daripada Perjanjian Lama sehingga Perjanjian Baru. Dan saya tertarik dengan ayat di dalam Yosua
1 ayat yang ke-7 ini dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu nasihat dan saranan kepada Satu janji juga. Satu janji, iya, bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi untuk kita juga. Nah, yang mungkin yang terakhir yang kita coba bahaskan, kita melihat bahwa terutamanya Ayub, orang yang setia dengan menuruti firman Tuhan, tapi dia telah mendapat kita katakan musibah, masalah yang besar dalam hidupnya. Dan saya percaya, saya tidak pasti kalau di zaman kita sekarang adakah orang yang mengalami masalah sama seperti yang Ayub alami. Orang yang percaya dan mengalami cobaan sama seperti Ayub, saya tidak pasti dalam zaman kita sekarang. Tetapi persoalan di sini, kenapa orang yang setia, ya kita melihat, saya rasa kita punya penonton di rumah juga tertanya-tanya, kenapa orang yang setia kepada Tuhan lebih banyak masalah yang diterima dihadapi daripada orang yang tidak setia. Ya, sedangkan ayat ini mengatakan engkau akan beruntung. Ya, jika engkau setia menuruti firman Tuhan, memelihara hukumnya, engkau akan beruntung. Ya, tapi di mana keuntungannya? Sebaliknya, bukan itu yang kita alami. Bahkan kita mengalami mungkin stres, masalah yang lain. Jadi mungkin kita punya panel, mungkin Pastor Minsun yang Pastor Minsun kita coba arif ini. dengar. Oke, silakan Pastor. Oke, saya percaya semua antara kita ini ada ide-ide tertentu bagaimana kita melihat skenario ini. Karena kita mengharap bila kita berada dalam Tuhan ini semuanya relax. Tidak ada yang stres yang kita hadapi. Dan apa yang saya lihat dalam hal ini adalah sungguh pun kita mahu setia kepada Tuhan dan kita masih lagi mengalami banyak kesukaran, kesulitan, bukan saja oleh orang sederhana, orang miskin dan orang kaya, tapi semua label-label menghadapinya. Dan kepada saya, Tuhan memperlihatkan dirinya. Tuhan itu berada di waktu senang. Tuhan itu ada di waktu kita susah. Dan dalam apa saja situasi Tuhan ada. Dan apa yang saya lihat, apabila Tuhan mengizinkan suatu kesukaran di dalam satu situasi itu, berarti Tuhan ingin beserta dengan kita. Contohnya, kita ingat cerita Sadrak, Mesek, dan Abednego. Tuhan tidak mengetepikan dapur api itu daripada mereka. Tetapi apa yang dia buat adalah dia hadir sendiri. Dia berada bersama-sama dengan mereka. Bukan lagi 3 tapi 4. Dan waktu kita menghadapi kesulitan dan banyak lagi masalah-masalah yang menekan kita, satu yang kita lihat adalah di saat kita menghadapi satu situasi yang berat kita hadapi, tapi kadang-kala kita masih rasa damai di hati kita. Masalah itu masih di sini, tapi hati kita rasa damai. Dan ada kala Tuhan sapukan begitu saja, tapi ada kala Tuhan biarkan benar itu. Dan saya lihat di sini Tuhan mau melihat kita. Apa respon kita kepada kesukaran yang kita alami itu? Adakah kita ada kecenderungan untuk blame Tuhan, ataupun kita masih lagi menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan dengan menerima keadaan itu, kenyataan itu. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Ya, bagi saya musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, yang setia, kelihatan begitu saleh, ya, dan kenapa mereka sering kali dihadapkan dengan ujian-ujian yang dahsyat. Ya. Bagi saya itulah satu-satunya ujian yang begitu luar biasa dahsyatnya yang direkodkan di dalam Alkitab. Saya rasa tidak ada yang seperti Ayub, dan Tuhan sendiri berfirman, ya, tidak ada yang seperti hambaku Ayub. Ya, dan iblis mengatakan itu karena engkau memagarinya dengan kasih karuniamu, ya, dengan berkatmu. Ya, dan kita tahu ceritanya bagaimana
Tuhan membenarkan Ayub itu untuk diuji. Dan of course kita melihat itu sebagai satu musibah, sebagai satu kutuk. Bahkan istrinya ya pun secara tidak langsung menyuruhnya untuk mengutuki ya, Tuhan ya, di atas segala kutuk yang menimpanya itu ya. Tetapi dia tahu bahwa itu merupakan satu ujian iman. Iya. Dan disinilah perbezaan kita dengan orang-orang yang betul beriman itu. Apabila kita melihat orang yang setia menerima macam-macam jenis malapetaka dan musibah, bagi kita rasa begitu kecewa, kita rasa begitu sedih ya, tetapi bagi mereka yang kekal setia walaupun di tengah-tengah ribut, badai, hujan itu, mereka masih dapat mengekalkan kesetiaan karena mereka sadar, mereka tahu bahwa itu adalah ujian yang mematangkan iman mereka, mengasah iman mereka sehingga mereka akhirnya menjadi seorang pemenang. Dan Ayub kisahnya tidak berhenti setakat dia menderita. Ya, walaupun dia telah kehilangan segala-galanya, tetapi Allah balas. Allah tambahkan berkali-kali lipat ya, harta kekayaannya, termasuklah keluarganya, anak-anak yang telah hilang daripadanya itu. So ada kemuncak, ada reward, ada kemenangan pada penghujung cerita Ayub ini, dan itu yang harus kita tekankan ya, bukan hanya fokus kepada penderitaannya sahaja, tetapi kesetiaannya dan akhirnya kemenangan yang dia kecapi. Tuhan tidak akan mengalihkan awan dan hujan itu ya, tetapi dia ingin melihat bagaimana kita menari-nari di bawah hujan itu, karena di sebalik selepas hujan pasti akan ada pelangi. Kita boleh melihat di sana bahwa Ayub bersukacita di dalam penderitaan dia. Cuma mungkin kita tidak nampak di dalam cerita itu, tapi kita boleh melihat juga bagaimana Tuhan memberikan reward kepada kesetiaan yang ada pada Ayub. Mungkin Pastor Dr. Gerard ada tambahan terakhir. Saya suka sekali dengan apa yang Pastor Brian katakan. Pada masa yang sama saya juga berpikir yang Ayub mungkin kita lihat beruntung sebab di hujung cerita dalam buku tersebut dia diberkati dan ditambah semula. Tetapi ada contoh-contoh dalam Alkitab dan kita melihat antara contohnya dalam Ibrani 11 di mana mereka tidak melihat apa yang mereka tunggu-tunggu, dia katakan. Dan di sana saya pikir juga satu hal iman di mana berkat Tuhan itu bukanlah sesuatu yang kita kecapi pada masa sekarang ini, tetapi sesuatu yang kita terima dan percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberkati suatu hari nanti. Yes. Oke, terima kasih Pastor dan juga semua pendapat yang kita sudah dengar. So di dalam topik ini kita boleh melihat bahwa Tuhan menerima kita seadanya. Dan Tuhan berkali-kali kita boleh melihat seolah-olah Tuhan itu dia berusaha untuk memanggil kamu dan saya balik. Sebab kita adalah manusia yang cenderung sekali untuk modified dan juga melawan hukum Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan seringkali memanggil kita kembali untuk menyadari bahwa Dia adalah satu-satunya keselamatan yang harus kita kecapi. Dan kita juga boleh melihat bahwa di dalam topik ini Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang mengetahui bahwa Dia akan ditikam oleh umat-umatnya sendiri. Tetapi Dia tidak, kita boleh melihat seolah-olah Tuhan tidak kisah dengan semua itu. Dia sudah tahu bahwa Dia akan ditikam dari belakang. Tetapi Dia tetap menunjukkan bahwa Dia penuh dengan kasih, sentiasa berusaha membuka tangannya untuk saudara-saudari dan juga kita semua. Dan itulah Tuhan yang kita sembah, kebesaran Tuhan yang tidak ada tandingannya. Jadi saudara-saudari, kasih karunia Tuhan adalah kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih para panel sudah turut sama terlibat di dalam perbincangan dalam program Randau Kehidupan. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Gerard, Pastor Brian, dan juga Pastor Minsun. Untuk menutupi program kita pada hari ini, saya ingin menjemput Dr. Gerard untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik, seorang guru yang baik memberikan kami pendidikan dan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami melalui pelbagai cara. Antaranya adalah hukum, tetapi juga melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih sebab Engkau telah mengirim Yesus Kristus mengajar kami bahwa hukum itu adalah hukum kasih yang Engkau berikan kepada kami. Berkati kami semua dan juga yang mendengar di mana saja mereka berada. Kami serahkan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat para penonton yang sedang menonton di mana saja Anda berada. Jangan lupa sertai kami di dalam program yang akan datang. Dan mungkin ini adalah satu pesanan daripada kami yang berada di Hope Channel Asia Tenggara. Kami terus mendoakan keadaan di negara kita supaya keadaan cepat pulih, bebas daripada COVID-19. Kita jaga kita. Tuhan memberkati.